Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada sesi ini kita akan membahas yaitu pemrograman dasar Arduino. Nah, di sesi sebelumnya kita sudah belajar microcontroller keluarga AVR dengan pemrograman dengan menggunakan aplikasi CodeVision AVR dengan menggunakan bahasa C, di mana target hardware-nya adalah keluarga AVR. Nah, kalau seandainya kita sudah terbiasa dengan menggunakan bahasa C untuk pemrograman keluarga AVR, kita berpindah ke Arduino mungkin akan mendapat banyak kemudahan dari sebelumnya, karena pemrograman dasar Arduino ini menggunakan bahasa yang lebih tinggi, yaitu bahasa yang sudah disederhanakan dan dipermudah menggunakan bahasa C++. Nah, lagipun kit Arduino ini adalah kit yang mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya yaitu yang pertama yaitu banyaknya tersedia source code atau library yang open source yang di-share di komunitas-komunitas yang bisa kita ambil dan siap dikembangkan. Kemudian kit Arduino ini memiliki slot USB. Kemudian juga Arduino ini beberapa kit sudah terdapat GPS, Ethernet, mungkin SD card. Kemudian yang sekarang ini mendukung IoT, teknologi IoT. Kemudian banyak lagi kemudahan-kemudahan yang didapatkan nantinya yang sudah terbiasa dengan C yang berpindah ke Arduino. Kemudian juga kit Arduino ini, kalau untuk riset awal kita bisa menggunakan mungkin produk-produk yang murah yang di pasaran. Kemudian mungkin banyak kelasnya, ada dari beberapa penjual itu dari kelas yang paling murah sampai ke produk yang aslinya, yaitu produk bawaannya dari Italia. Baik, langsung saja. Yang pertama, langkah pertama yaitu kita desain konfigurasi rangkaiannya, yaitu seperti ini. Konfigurasi rangkaiannya seperti ini. Nah, kita buat di sini yaitu dua buah output. Oke, dua output. Mungkin di sini kita tambahkan LED ya, kita tambahkan resistor. Untuk LED ini kita tambahkan resistor. Yang 100 ohm saja. Oke, kita hubungkan ke I/O digital pin 13, kemudian pin 12. Nah, ini digunakan untuk output digital
output digital dengan aktif high, yaitu negatifnya dikamankan atau katodanya dikamankan. Kemudian ada satu buah input yaitu active low, di mana nantinya ini kita akan menggunakan resistor pull up internal, mengaktifkan resistor pull up internal, yaitu dengan melalui pemrograman. Nah, kemudian berikutnya kita tambahkan di sini ada untuk input analognya, kita tambahkan di sini yaitu LDR. Jadi LDR ini dengan pencahayaan yang nanti bisa dirubah-rubah, yang akan menyebabkan perubahan resistor pada LDR ini, perubahan nilai resistansi pada LDR ini, sehingga akan menjadi perubahan tegangan untuk input ADC pada alamat A0. Nah, kemudian nanti untuk serialnya kita tambahkan virtual terminal untuk komunikasi serial nantinya bagaimana dia bisa mengirim data secara serial. Nah, di sini untuk mendapatkan serial ini kita tambahkan saja di sini di instrumen, ambil di instrumen. Kemudian di sini ada virtual terminal. Nah, virtual terminal ini dihubungkan TX-nya Arduino dihubungkan ke RX-nya terminal. Karena satu arah kita cukup TX ke RX saja. Jadi TX ini di terminal ini tidak mengirimkan lagi ke Arduino. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita coba dulu, yaitu I/O digital. I/O digital dengan menggunakan input pada push button. Nah, nanti dengan logika yang kita inginkan, yaitu adalah jika push button ini ditekan maka mengaktifkan LED 1. Jadi ini kita berikan namanya LED 1, yang di sini kita berikan namanya LED 2. Jadi LED 1 ini akan aktif berdasarkan penekanan dari push button. Baik, kita mulai pemrogramannya. Kita buka sketch. Nah, pada saat kita akan membuka, di awalnya itu akan terbentuk dua fungsi. Ada fungsi setup, kemudian dengan fungsi loop. Nah, untuk seluruh konfigurasi setup, settingan itu terkumpul di setup. Jadi setup ini fungsi yang dijalankan pertama sekali, dan ini hanya satu kali dijalankan. Jadi prosesor itu pertama kali menjalankan fungsi setup. Kemudian setelah selesai setup ini baru dia akan mengerjakan fungsi loop. Fungsi loop itu dan dikerjakan secara berulang-ulang. Kemudian kita coba, berarti kita ingin mendefinisikan bahwa push button ini sebagai input dengan alamat 7. Jadi kalau seandainya kita ingin membuat nama lain, itu juga bisa dengan menambahkan variabel, misalnya push button sama dengan alamatnya 7 misalnya. Kemudian di sini kita definisikan pin mode. Di sini istilahnya pin mode. Kalau kita belajar di Codevision AVR, keluarga AVR itu ada 3 register nanti untuk mengakses I/O, yaitu register DDR, pin, kemudian port. Kapan menggunakan DDR, kapan menggunakan pin, kapan menggunakan bahasanya port. Masih ingat, DDR untuk mendefinisikan mana yang input dan mana yang output. Pin untuk memeriksa input. Sementara port kapan kita gunakan? Kalau seandainya untuk mengeluarkan logic. Baik.
Langkah pertama kita definisikan bahwa tadi push button alamatnya di pin 7 yaitu PB didefinisikan sebagai output, berarti output. Nah, kemudian maaf, ini bukan output ya, tapi input. Kemudian nah di sini kita tidak menggunakan atau kita tidak memasang resistor pull up eksternal. Jadi kita harus membuatnya ini. Jadi memasang pull up itu ada dua cara menggunakan pull up. Resistor pull up itu ada dua, dengan internal atau dengan eksternal. Dengan eksternal yaitu dengan menambahkan resistor pada push button ini secara eksternal. Nah, dengan internal kita cuma memprogram, tinggal nambahkan saja di sini input, kemudian di sini pull up. Nah, kemudian apa lagi? LED. Nah, kita tambahkan ini LED 1, misalnya LED 1 sama dengan pin 13. Berarti pin mode LED 1 dia sebagai output digital ya. Nah, kita ingin membuatnya yaitu dengan logika apabila push button ini ditekan, dia akan mengaktifkan LED 1. Berarti kita buat saja fungsi di sini, misalnya kita buatkan saja cek push button misalnya. Logikanya gimana? Yang kita inginkan yaitu if. Nah, untuk membaca input kalau di pemrograman Quadvision AVR bahasanya pin, tapi kalau di sini tinggal sudah dipermudah yaitu dengan bahasanya, instruksinya digital read. Digital read pin berapa? Misalnya tadi adalah push button. Coba kita perhatikan di sini push buttonnya, karena ini pull up berarti dia aktif low. Berarti jika ditekan berarti apakah sama dengan low? Nah, apakah sama dengan low? Apa yang akan dilakukan? Misalnya aktifkan LED 1, berarti digital write. Nah, digital write LED 1. Nah, karena ini adalah aktif high, berarti dia akan aktif jika diberikan logika high. Kita ingin mengaktifkan berarti berikan logika high. Kemudian jika tidak, kita ingin mengoff-kannya, berarti digital write LED 1 sama dengan low. Nah, kemudian fungsi ini tidak akan dikerjakan kalau memang tidak dipanggil di fungsi loop. Bisa kita panggil. Agar ini dikerjakan, kita panggil di fungsi loop. Oke, ini loop ini akan dikerjakan terus-menerus secara berulang-ulang. Loop ini akan dikerjakan terus-menerus. Oke, kita coba dulu. Kemudian jangan lupa nantinya kita ingin mengupload file hex. Kita ingin mengupload file hex atau mengembed file hex ke Arduino ini, yaitu dengan
dibuat dulu ininya di compilation, di checklist, sama display line number ini di checklist. Kalau punya saya ini sudah memang di checklist. Nah, kalau sudah checklist, kita coba. Nanti ada dua di sini, verify atau upload. Kalau verify ini dia cuma di compile jadikan file hex. Kalau upload ini selain dia di compile juga nanti hasil itu langsung diupload ke chipnya. Cuma karena kita adalah simulasi, maka kita tidak perlu upload. Kita cuma perlu verify karena kita akan mengambil file hexnya saja. Nah, kalau upload ini kalau memang sudah terhubung ke Arduino-nya, kemudian di set dulu di set dulu portnya berapa, port berapa. Di port berapa nantinya, kebetulan punya saya tidak terhubung ke Arduino, maka ini portnya kosong. Kalau terhubung ke Arduino, kit Arduino, nanti port akan terisi COM berapa, kemudian baru di-upload langsung. Karena kita simulasi, kita hanya verify saja. Nah, kemudian maaf tadi kita belum merubah boardnya. Jadi board ini kita sesuaikan bahwa yang kita gunakan ini adalah Arduino Uno. Jadi di sini kita set dulu Arduino Uno. Nah, boardnya yaitu Arduino Uno. Nah, kemudian coba kita verify. Oke, minta disimpan. Kita buat sini nama filenya basic Arduino. Nah, kalau sudah done compiling berarti dia sudah selesai di compile. Nah, kita carikan alamat hexnya di mana diletakkan di sini berarti. Hex, kemudian kita kopikan. Kita kopikan kita copy, kita klik di boardnya Arduino, klik 2 kali, kemudian yang ada di sini dihapus saja, kemudian dipastekan hasil kopian tadi. Oke, setelah itu coba kita jalankan. Oke, virtual terminalnya memang belum kita jalankan. Coba klik button. Nah, ini dia. Jika ditekan, aktifkan LED 1. Coba kita rubah. Misalnya, jadi apa efek resistor pull up tadi? Resistor pull up itu kita bisa mengaktifkan di internal atau di eksternal. Nah, untuk kali ini kita menggunakan pull up internal. Kalau ini kita hilangkan, kita verify ulang. Nah, alamatnya masih sama, kita tinggal stop saja, kemudian jalankan kembali. Nah, di sini coba perhatikan warnanya. Jadi kalau seandainya kita ingin menganalisa logic 0, logic 1, high dan low itu bisa kita lihat dari warna. Kalau warna merah itu berlogika high atau 1, kalau biru berlogika 0 atau low. Sementara yang ini abu-abu ini tidak jelas kondisinya apakah 0 atau 1. Nah, seperti ini. Karena kita tidak memasang resistor pull up tadi, sehingga di sini warnanya menjadi abu-abu. Ditekan nih, dengan posisi yang tidak jelas. Default yang tadi dia langsung aktif, mestinya seperti ini. Langsung aktif, mestinya ini off. Nah, karena ini kita tidak menggunakan resistor pull up, sehingga akan terjadi gangguan interferensi dari luar. Nah, ini jangan kita biarkan posisi seperti ini. Makanya tadi kita gunakan pull up internal dengan menambah pull up. Aktifkan pull
pull up. Nah, kalau sudah kita aktifkan, coba kita jalankan kembali. Nah, lihat ini kondisi normalnya, kondisi normal dia aktif high, ditekan aktif low, normal high, ditekan low, kondisi normal high. Oke, baik. Ini adalah penggunaan I/O digital. Sekarang kita coba menggunakan I/O analog. I/O analog yaitu, nah, untuk penggunaan I/O analog di sini untuk inputnya kita hubung ke alamat A0. Untuk outputnya kita nanti gunakan LED 2 ini atau LED PWM ini. Nah, untuk melihat dia itu bisa digunakan untuk output analog atau tidak, itu bisa dilihat dari sini. Jadi ada punya simbol ini, yang punya simbol gelombang ini, bahwa dia bisa digunakan selain digital juga bisa digunakan sebagai analog. Jadi ini kita salah tadi ya. Kalau seandainya kita ingin menggunakan LED ini sebagai analog, kita harus meletakkannya di pin ini, pin 11, pin 10, pin 9 juga boleh. Jadi ini salah. Berarti ini harus di pin 11. Oke. Langkah pertamanya kita tetap mendefinisikan bahwa LED yang kedua ini dia sebagai output. Berarti pin mode alamatnya apa? Alamatnya 11. Ya, kita buat di sini LED 2 ya. LED 2 alamatnya apa? 11. Di sini pin mode LED 2 itu sebagai output. Nah, kemudian apa lagi? Kita ingin mengaktifkan nanti adalah terminal ini agar nantinya nilai yang dikirim, nilai ADC yang diterima di LDR ini itu untuk mengaktifkan LED ini secara analog juga akan ditampilkan nilainya di terminal ini. Terminal untuk komunikasi serial antara Arduino dan terminalnya. Jadi terminal ini kalau kita analogikan adalah sebuah komputer nantinya. Nah, berarti kita aktifkan di setup ini. Jadi di setup inilah untuk mengkonfigurasikan, men-set semua settingan itu di fungsi setup ini. Caranya gimana? Kita mengaktifkan serial begin. Nah, dengan baud rate sini kita coba baud rate 9600. Kemudian nah, yang tadi sudah kita buat fungsi check push button, kita buat fungsi lagi ya untuk I/O analog. Kita buat di sini misalnya void check sensor misalnya, check sensor. Sensor kita tambahkan di sini misalnya variabel lokal saja, value tambahkan value sama dengan baca sensor, yaitu analog read. Nah, yang tadi sensornya, sensor LDR tadi yaitu di pin A0, yaitu di pin A0. Ini kita buatkan di sini
LDR. Misalnya di sini A0. Nah, sini kita baca LDR. Nah, kemudian kita tulis lagi berapa yang dibaca oleh LDR ini, yang dikeluarkan oleh LDR ini, hasilnya itu coba kita kirim ke LED ini, ke LED 2. Berarti analog. Kalau membaca read, kalau menulis write. Analog write LED 2 nilainya berapa? Nih, sesuai dengan yang dibaca oleh LDR tadi, yang dikirim oleh LDR. Nah, kemudian kita ingin menampilkan nilai yang di LDR ini ke virtual terminal ini. Nah, yang akan kita kirimkan ini yaitu nilai jika ada perubahan saja. Jadi di sini kita buatkan satu variabel lagi untuk, misalnya di sini value 0 ya, nilai sebelumnya. Jika nilai yang dibaca sekarang tidak sama dengan nilai sebelumnya, maka di sini misalnya tampilkan itu serial print, tampilkan nilai sensor, nilai LDR, misalnya nilai ADC LDR berapa misalnya. Kemudian tampilkan, kalau ini cuma teks saja, kalau ini baru nilai yang sesungguhnya, print ya, biar dia ke bawah kita buat LN. Bedanya apa? Kalau ini mendatar, kalau ini nanti teks berikutnya itu di bawahnya. Yaitu di sini value, nilai yang dibaca tadi, kemudian simpan dengan nilai ini, value setelah dibaca. Jadi ini untuk yang ditampilkan nanti, yang dikirimkan jika ada perubahan nilai yang dibaca. Jika tidak ada perubahan, artinya apakah sama, tidak sama, artinya nilai yang dibaca tidak sama, maka tampilkan ke terminal. Jika sama, maka ini akan dilewatkan, segmen ini akan dilewatkan. Oke, kita coba, kita panggil di loop utama. Oke, kita copy saja, kita panggil di loop. Oke, coba kita jalankan. Oke, coba nilai ADC keluar. Ya, ini jika ada perubahan baru ditampilkan. Jadi dia tidak ditampilkan secara terus menerus. Jika ada perubahan nilai baru akan ditampilkan di sini Nah, ini kalau di implementasi sesungguhnya, di hardware yang sesungguhnya, ini akan menjadikan LED ini redup dan terang.
redup dan terang. Nah, coba kita lihat sinyalnya yaitu dengan osiloskop misalnya. Ini bisa kita lihat dengan osiloskop. Oke. Osiloskop nanti sinyal ini coba kita ambil, kita tampilkan di osiloskop. Oke ya, ini sinyalnya. Sinyal yang didapatkan. Nah, LED ini kelihatannya berkedip karena ini memang salah satu kelemahan dari simulasi software ini atau komputer ini. Dia tidak bisa merepresentasikan dengan kejadian yang sesungguhnya. Kalau kita buatkan di peralatan yang sesungguhnya dengan hardware sesungguhnya, ini akan menyebabkan LED ini akan menjadi terang dan redup sesuai dari input. Nih, sesuai dengan nilai R yang masuk nih. Tekan nih PWM-nya makin banyak low-nya sehingga dia makin redup. Nah, ini akan menjadi lebih terang. Ya, nih mendekati satu semuanya. Nah, nih seolah-olah dia hidup terus menerus. Nah, ini terang. Kemudian kalau seandainya perhatikan PM-nya dan aksi dari LED-nya. Nah, ini menjadi redup. Oke. Nah, ini mungkin dasar dari penguraman dasar basic. Di sini ada input digital, output digital, input analog, output analog. Kemudian untuk sedikit komunikasi serial ditampilkan ke komputer nih. Oke, silakan diikuti programnya ini, silakan diikuti. Ya, ini ada fungsi yang kita panggil di loop. Nah, jadi yang ini variabel saja untuk nyimpan nilai yang sebelumnya. Artinya apa? Agar nanti yang ditampilkan di terminal ini atau yang dikirimkan cuma nilai jika ada perubahan saja. Jika tidak ada perubahan seperti ini, diam seperti ini. Nah, ini masih juga diam. Jika ada perubahan nilai, nah ini baru ditampilkan dan juga menjadi perubahan di osiloskop. Perhatikan nilai PWM-nya. Oke ya. Kemudian untuk program ini nanti kita buatkan linknya dan silakan di-download. Jika ada pertanyaan silakan. Oke, mungkin sekian. Terima kasih untuk pemrograman dasar Arduino. Mohon maaf atas kekurangannya. Dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.